إن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا رحمكم الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada putus-putusnya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat-Nya serta didorong oleh keinginan, kemauan dan keimanan yang terpancar dalam jiwa kita, maka di sela-sela berbagai kesibukan kita dan aktivitas kita saat ini kita hadir bersama-sama merapat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan ibadah Jumat. Untuk itu marilah kita jadikan Jumat ini bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan kewajiban. Kita jadikan Jumat ini adalah sebagai sarana kita untuk melakukan muhasabah, melakukan evaluasi, introspeksi terhadap amal-amal yang sudah kita lakukan. Paling tidak dari Jumat ke Jumat yang disampaikan oleh para khotib itu bisa dijadikan sebagai panduan pedoman kita dalam jangka 1 minggu, sehingga di dalam melangkah, bersikap, berbuat dan berucap semakin hari semakin memberikan kepastian keselamatan hati kita, keselamatan pikiran kita dan keselamatan orang lain. Hanya dengan cara itulah kita akan mengetahui bahwa kita akan menjadi manusia liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadirin dan Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sekarang membuka media sosial, maka kita sekarang akan menemukan trending topik-topik yang ramai, topik-topik yang viral, dan di antara topik-topik itu adalah yang membahas tentang ketahanan keluarga. Mengapa ketahanan keluarga ini sekarang sangat penting dan naik ke permukaan di dalam berbagai seminar, kajian, diskusi dan sebagainya? Karena kita melihat di media sosial berbagai informasi, berita-berita, paling tidak ada 3 hal yang harus menjadi perhatian kita, dan itu sekarang sedang naik ke permukaan. Pertama adalah problem KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sehingga betapa pentingnya sekarang kita membangun ketahanan keluarga. Karena tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap remeh. Kekerasan dalam rumah tangga saat ini, kalau kita melihat dari data yang disampaikan oleh Komnas Perempuan dari tahun ke tahun, itu adalah mengalami kenaikan kasus-kasusnya. 2021 itu ada di 14.264 kasus. 2002 16.000, 2003 18.000,
2024 20.175 kasus. Ini yang sekarang muncul, dan itu baru dari hasil riset yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Faktanya bisa jadi lebih daripada itu. Apa penyebabnya? Maka penyebabnya adalah pertama, karena kepribadian yang ragu, akhlak yang ragu, ekonomi yang semakin sini semakin sulit, PHK di mana-mana, sehingga itu telah memberikan dampak buruk terhadap ketahanan keluarga dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Atau pihak ketiga yang senantiasa mengganggu keluarga dalam sebuah keluarga. Dan yang paling penting juga ya, miskomunikasi. Itu problem yang pertama yang dihadapi oleh kita, dan itu sekarang dibahas di berbagai forum. Problem kedua ini yang lebih sangat tragis, yaitu dengan adanya fenomena incest. Apa incest itu? Yaitu adalah hubungan saudara, atau mohon maaf, perlu diungkapkan, yaitu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh ikatan dalam satu keluarga, yang bisa jadi adalah antara anak laki-laki dengan ibunya, ayahnya dengan anak perempuan, adik dengan kakak. Dan kasus ini oleh Komnas Perempuan sudah disurvei. Ternyata tahun 2025 ini selama 6 bulan itu adalah ada 1.765 kasus. Bahkan sudah berani terang-terangan membuat komunitas. Kita bisa lihat di media sosial, apakah itu Facebook ataupun yang lainnya, mereka menamakannya komunitas fantasi sedap. Dan Polda DKI sudah melakukan konversi pers tentang ini. Dan yang ketiga adalah problem, yakni perceraian. Dari puncaknya perceraian itu adalah dari tahun, bahkan dari bulan ke bulan mengalami peningkatan yang tinggi. Artinya, hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah keluarga ini adalah bukan hal yang sepele, tapi keluarga adalah merupakan fondasi landasan kita untuk bisa melakukan berbagai aktivitas-aktivitas yang akan berkonsekuensi terhadap keharmonisan keluarga kita, berkonsekuensi terhadap keselamatan kehidupan dunia dan akhirat kita. Sebab Islam membuat sebuah lembaga yang namanya keluarga itu adalah pada intinya, yakni adalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Makanya kalau kita lihat di dalam maqasidus syariah yang harus dijaga dari 5 hal penting, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat, aturan-aturan itu adalah di antaranya adalah hifdzun nasab, untuk menjaga keluarga. Sekarang bagaimana solusinya yang harus kita lakukan dalam waktu yang sangat singkat ini? Khatib ingin menyampaikan apa yang pernah disampaikan Rasul yang Agung Muhammad SAW ketika Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sebagai sahabat sekaligus sebagai menantu pernah meminta nasihat kepada Rasulullah. Dan kita bisa baca nasihat-nasihat Rasulullah untuk Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu di dalam satu buku atau kitab kecil namanya Wasiatul Mustafa ala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di antara nasihat itu ingin disampaikan dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi. Ini adalah menjadi salah satu jalan kita untuk bisa mengubah, kalaupun belum terjadi di dalam kehidupan keluarga kita, syukur alhamdulillah, mari kita buatkan.
Apa pesan Rasulullah? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, ya Ali, lisani salah sualaman. Ali, keluarga itu bisa dibangun menjadi keluarga yang kokoh, menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang bahagia, menjadi yang akan menghantarkan kehidupan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Maka akan sangat ditentukan dengan 3 pilar, 3 syarat. Kata Rasulullah, pertama, kutun halal. Ali, jika ingin keluargamu kokoh kuat, jika ingin keluargamu sakinah mawaddah warahmah, jika ingin keluargamu bahagia dunia dan akhirat, yang harus engkau perjuangkan adalah cari, usahakan, ikhtiarkan, berikan semua asupan makan, sandang pangan yang engkau berikan sebagai suami kepada istri dan sebagai ayah kepada anak-anak adalah yang dengan makan, minuman, dan segala hal yang berkaitan dengan kenapa ini menjadi perhatian utama di dalam kehidupan keluarga? Dalam riwayat lain Rasul yang Agung Muhammad SAW mengatakan, man akala haram, barang siapa seseorang yang memakan makanan yang haram, maka yang pertama hatinya akan mati. Hatinya tidak akan berfungsi sebagai hati manusia. Hatinya tidak akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan kalau makanan itu sudah dimakan, maka akan tersebar menjadi darah dan kecenderungan orang untuk berbuat jahat dengan makanan-makanan yang dikonsumsi dengan cara yang haram atau dengan makanan yang diharamkan atau dengan makanan yang dicari dengan cara-cara yang tidak halal. Yang kedua adalah wadhu bayat. Kata Rasulullah Muhammad SAW, maka akan lemah keyakinan, apalagi dengan benturan-benturan kehidupan seperti yang kita rasakan sekarang. Maka ketika iman itu tidak ada, maka tidak menutup kemungkinan akan mudah terbawa arus ke kanan, maka ikut ke kanan, arus ke kiri, maka ikut ke kiri, arus ke atas, ikut ke atas. Yang tidak punya prinsip di dalam hidupnya. Karena apa? Karena lemah keyakinannya. Yang ketiga, Rasul mengatakan bahwa malas ibadah akan lemah, akan sedikit ibadahnya. Ibadahnya akan senantiasa minimalis. Kalau ibadah-ibadah lain hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak ada pemahaman terhadap filosofi, tidak ada pemahaman apa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memberikan contoh untuk melakukan sebuah amanat ibadah itu. Yang dilakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang bisa jadi karena faktor lain. Yang keempat yang disampaikan Rasulullah Agung adalah wahajaballahu da'watuhu. Inilah yang paling bahaya. Jika seseorang memakan makanan yang haram, jika seseorang memberikan makanan kepada istrinya, seorang suami kepada istri yang haram, jika seorang ayah memberikan makanan kepada anak-anaknya, seorang teman memberikan makanan kepada temannya, wahajaballahu da'watuhu, Allah tidak akan mengabulkan semua doa-doanya. Yang bisa jadi kita sekarang sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah kenapa belum atau tidak mengabulkan? Yang bisa jadi adalah apa yang menjadi konsumsi makanan hari kita, harian kita itu adalah dengan cara-cara yang tidak halal. Oleh karena itu, apapun gempuran yang sekarang terus terjadi, arus modernisasi, arus globalisasi, maka ketika seseorang itu adalah bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih makanannya, maka insya Allah tidak akan berbawa arus.
Yang kedua yang disampaikan Rasulullah Abu Muhammad SAW, nasihat kepada Ali bin Abi Thalib yang harus menjadi panduan dan pegangan kita adalah yakni wa mujalasatul ulama. Ya Ali, engkau ingin hidup bahagia, ingin sakinah mawaddah warahmah, ingin selamat dunia dan akhirat, wa mujalasatul ulama. Biasakan kamu berinteraksi, bersahabat dengan orang-orang yang berilmu. Sebab engkau jika bersahabat, berinteraksi, berdialog dengan orang-orang yang berilmu, maka lama-lama tentunya akan menghasilkan ilmu, bukan hanya sekedar untuk amal. Sebab Rasulullah SAW dalam satu riwayat mengatakan, halaku ummati bi syai'in, binasanya umat itu adalah karena dua perkara. Apa itu? Tarsul ilmi, kalau dia sudah tidak punya semangat untuk datang ke majelis ilmu, kalau dia sudah tidak punya program untuk menuntut ilmu, kalau dia sudah tidak mau hadir lagi ke pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh para kiai, para ulama, atau di masjid-masjid, kata Rasulullah akan binasa. Dan yang kedua adalah yakni wajamul mal, yang suka menumpuk-numpuk harta, bermegah-megahan dengan harta, yang artinya adalah bahwa harta bukan tidak butuh, bukan tidak penting, tetapi dua-duanya harus dilakukan secara simultan. Dua-duanya adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari sumber kehidupan kita. Dua-duanya adalah dibutuhkan untuk kepentingan kehidupan kita. Yang kedua, wa mujalasatul ulama, biasakan bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang berilmu. Dan yang ketiga yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW adalah wassalawatul khamsi ma'imam. Ya Ali, jika engkau ingin hidup bahagia, ya, ketahanan keluarga akan kokoh kuat jika kamu membiasakan sholat yang 5 waktu berjamaah dengan anggota. Jika kita tidak sempat untuk tidak melakukan sholat dari 5 waktu, ambil 1 atau 2 waktu yang bisa kita lakukan dengan anggota keluarga. Istri maupun anak-anak kita menjadi makmum. Mengapa? Sholat berjamaah itu dianggap penting bagi ketahanan keluarga, karena sholat berjamaah itu adalah merupakan media komunikasi yang paling efektif. Sebelum sholat kumpul dan disitulah akan muncul emosi antara ayah dengan anak-anaknya, antara suami dengan istrinya. Istri akan bangga punya suami menjadi imam, bahkan tidak butuh kemungkinan. Berdoanya adalah ingin punya imam dunia dan akhirat, ingin punya imam dalam sholat, dan ingin juga menjadi imam di dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berharap untuk mendapatkan kebahagiaan kehidupan keluarga kalau kita mengabaikan, apalagi tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah dengan istri dan anak-anak kita. Sebab sholat berjamaah adalah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita. Rasul yang agung mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-sholat. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Fa'in sulha sahih amali, jika sholatnya baik akan baik seluruh amal. Filosofi yang kedua, kenapa sholat 5 waktu diperlukan? Bisa jadi adalah kesempatan kita untuk mengoreksi apakah sholat istri kita dan anak kita itu sudah baik atau betul, atau belum. Pernahkah kita ngecek sholatnya anak kita? Ayo nanti coba ingin tahu, ayah sebagai kepala keluarga yang akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Jika sholatnya baik, nggak usah khawatir, anak kita mau pergi kemanapun insya Allah aman. Karena apa? Karena malaikat akan senantiasa menjaga kepada orang-orang yang sholatnya sudah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sebaliknya, kita khawatir meskipun jabatan tinggi, bahkan mungkin luar negeri, akan sedih kalau anak-anak kita belum bisa sholat secara benar. Maka dengan sholat berjamaah kita akan bisa mengoreksi sudah betul atau tidak, istri kita sudah betul atau tidak,
Sebab apa? Sebab dengan sholat berjamaah itu adalah dia akan sentiasa terjaga ya, dari berbagai perbuatan dosa dan jahat. Inilah yang nomor 3 yang harus menjadi perhatian kita bersama. Barakallahu fiikum wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang berkeinginan punya keluarga yang kokoh dan kuat. Apapun godaannya, apapun cobaannya, atau intervensi dari pihak yang lain, intervensi dari media, maka akan tetap tegar, kuat, bahkan bisa menjadi aktor yang bisa mengarahkan dan menyelamatkan yang lain. Jika keluarga kita kuat, maka untuk keluarga kita kuat, 3 hal yang penting yang disampaikan Rasul. 1 adalah utun alam, periksa, bereskan ya, kewajiban kita memberikan nafkah kita kepada istri dan anak kita, pastikan halal. Kalau halal, insya Allah anak kita akan dulu, istri kita akan patuh taat kepada suami. Kedua adalah wajar setulah, ajak anak-anak kita di pengajian-pengajian. Ketika ayahnya pergi pengajian, anak kita bawa. Persis seperti anak kita dibawa mau nonton bioskop, ikut bareng rame-rame, makan rame-rame, habis dari pengajian makan, jajan terus, sehingga mereka gembira dan bahagia datang ke tempat-tempat pengajian. Sebaliknya kalau sudah tidak ada pengajian bareng, tidak ada asupan nutrisi rohaniah, maka dipastikan yang satu kuat, yang satu lemah, maka disitulah akan terjadi benturan dan dipastikan keretakan dalam keluarga. Dan yang terakhir adalah wassalawatu khamsi malam. Pastikan sholat yang 5 waktu, kalaupun tidak 5-5-nya, maka harus ada setiap hari sholat berjamaah. Bila perlu bawa anak kita ke masjid, istri kita bawa ke masjid berjamaah. Kalau tidak sempat di masjid, di rumah siapkan. Kita sebagai kepala keluarga yang akan dipinta pertanggungjawabannya, sajadahnya siapkan, pakaiannya siapkan, supaya mereka adalah merasa bahwa punya imam, punya pemimpin yang akan mengarahkan untuk kehidupan yang bahagia. Demikianlah yang disampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa dijaga oleh Allah, dan keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh kuat, punya ketahanan untuk menghadapi berbagai ancaman dan ujian dan cobaan kepada kita semua. Allahumma qfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa